membutuhkan solar dan ganti busi, bensin dan ganti oli, apalagi gas aki. Kembali lagi di LK mengatasi masalah tanpa solusi. Dan terima kasih buat adik-adik dari Fakultas Teknik Mesin Universitas Indonesia, juga teman-teman dari Fakultas Teknik UPI YAI. Ya. Kita lanjutkan sedikit tadi mengenai penegak hukum yang baik itu seperti apa? Penegak hukum yang baik itu siapa gitu mungkin orang bertanya. Iya, penegak hukum yang bisa menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan, Pak. Antara apa yang tertulis dengan apa yang terlihat dengan mata hati. Kalau mau membicarakan hukum, kita jangan hanya membicarakan dan melihat latar belakang sosial dan ekonomi seseorang, Pak, untuk melakukan perbuatan kriminal. Karena mentang-mentang tua, renta, tapi juga harus memperhatikan secara mendetail tindak kriminal yang dilakukan. Jadi akurat, tepat, dan mengikat. Artinya kalau sudah ada orang yang mengambil, misalnya seorang nenek mencuri, kalau kita biarkan begitu saja, itu akan terjadi berulang lagi, dan terus seperti itu. Oke, kita lihat tayangan berikut ini ya. Ini kebetulan mengenai Nenek Asyani, ya. Bambang Lukmono, Hakim Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto, Jawa Tengah, tak bisa menahan harunya membacakan putusan sidang dengan terdakwa Mina. Dituntut ke pengadilan oleh PT Rumpun Sari Antang 4, tempatnya bekerja karena diduga mencuri 3 buah kakao. Hakim menjatuhkan vonis pidana penjara selama 1 bulan 15 hari dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani terdakwa. Dalam persidangan yang dipimpin IKADEK Dedi Ardana, hakim menolak eksepsi terdakwa yang mempersoalkan kejanggalan material hukum pidana atas nenek. Sementara itu diduga kelelahan dan stres, anak terdakwa sempat pingsan. Melanjutkan, sebelum ditahan pihak kepolisian, Nenek Asyani mengaku pernah dimintai uang 4 juta rupiah untuk menebus kerugian perhutani agar kasusnya tidak dilanjutkan ke polisi. Penahanan nenek 63 tahun ini ditangguhkan setelah mendapat jaminan dari Bupati Situbondo. Ini akan jadi permasalahan ya, Nenek Asyani ini. Tadi Oki itu melihat bahwa hukum itu sama di semua sama di mata Kedudukannya hukum. sama, hukum tetap hukum. Siapapun harus Itu berarti diproses Anda sama. berada di posisi bahwa hukum adalah panglima. Dan hati nurani sebenarnya harusnya menjadi raja. Jadi dialah yang sebenarnya bisa memaafkan dan melihat kondisi yang seperti apa. Kita tidak boleh menimpakan sesuatu yang seperti kayak Nenek Asyani yang seperti ini, dan juga tadi kita melihat satu kasus yang mencuri kakao yang seperti itu dihukum tetap dengan 3 bulan masa percobaan, tetapi 1 bulan 15 hari, tetapi tidak harus masuk ke penjara ya, seperti itu. Dan yang berada di situ semuanya dihukum karena membiarkan seorang nenek melakukan hal seperti itu. Karena apa? Kondisi pada saat ini. Dan satu hal lagi, mungkin media untuk tidak bisa menyudutkan hanya satu pihak saja, Pak. Makanya seperti yang disebutkan Bu Oki tadi, harusnya penyelesaian hukum itu adalah pilihan terakhir. Iya, betul. Untuk kondisi seperti ini kan harusnya, walaupun misalnya saya sebagai polisi nih, walaupun mungkin seragam nggak ada yang pas ya. Ya. Saya Ada aja kalau lu mau Bapak buat ke sih. Bombay deh, ke India. Polisi Bombay gede-gede, Pak. Iya sih. Misalnya saya jadi polisi, harusnya ketika ada pengaduan seperti ini, tugas saya sebagai polisi itu justru mendamaikan. Iya. Bukan membawa ini secara letterlek bahwa ini urusan hukum harus ke hukum. Iya, betul. Untung loh saya nggak jadi polisi. Iya. Loh kenapa untungnya? Kan jadi ada satu orang lagi yang bisa masuk polisi. Iya, karena dia nggak masuk polisi. Tetapi kan melihat seperti itu harusnya bisa ada kompromi kan? Kompromi, Pak. kompromi seleraku. Iya. Belum pernah diketok mic lagi nih, Pak. Riko, menurut Riko sendiri gimana dengan kasus ini, Riko? Iya, Pak. Ini saya benar-benar kecewa dengan hukum yang ada di Indonesia, Dari Pak. mana? Kenalin diri Nggak dulu. setuju sama Bu Oki. Saya bermuka tampan pengemudi dokar terampil, Pak. Oh, disingkat apa tuh? Bukan pedofil, Pak. Oh. Jadi saya sangat prihatin, Pak, dengan kasus hukum di Indonesia. Lambangnya hukum itu kan ada, pertama kayak timbangan, Pak. Iya. Nah, Apa? keadilan, Pak. Ya. Tidak hanya hukum semata, tapi mata hati, Pak.
Seorang nenek ini yang tinggal di desa Jati Banteng, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, Pak. Iya. Rumahnya... Timur. Hah? Kok Jawa Timur? Jawa Timur. Jawa Timur. East Java, Pak. Di Jatim kita jalan. Di Jatim, Pak. Iya, betul. Yang disingkat? Jatim, Jawa Timur, Pak. Ya, itulah Pak, pokoknya. Jatim disingkat Jat. Ini nenek dituduhkan salah satu tidak hanya mencuri, tapi penadah, pasal 480, Pak. Oh, dianggap dia penadah. Dituduhkan. Dituduhkannya Hanya penadah. mencuri 2 balok kayu jati yang diklaim punya perhutani setempat. Macam mana nenek dengan berat badan? Contoh, tidak Nenek sampai... itu berapa berat badannya? Nenek cuma 1, Pak. Iya, neneknya 1. Iya. Berat badannya berapa? Nggak sampai 50 kilo, Pak. Ya paling 45 kalau saya melihat ini pakaiannya tadi. 46 deh Pak. Kok dari pakaiannya? Kok jadi tawar-tawanan? Riko, Ya, nenek ini pekerjaannya sehari-harinya berusia 63 tahun kan Pak ya? Dia 63 tahun, sehari-harinya cuma pemijat bayi. dia pemijat bayi. Pemijat bayi, Pak. Jadi cuma pemijat bayi yang upahnya cuma 15 sampai 25 ribu rupiah, Pak. Nenek ini mengakui dia sudah tidak kuat kalau memijat misalnya orang dewasa, Nah, cedera dan ini lain yang sebagainya. ditakutkan oleh perhutani adalah balok kayu itu dipakai untuk membantu memijit bayi. Astaga. Jadi ini betul-betul harus jangan kayak pisau lah. Itu kan prakteknya begitu banyak, Pak. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Takutnya ada pihak-pihak lain, Pak, yang memanfaatkan seorang Iya. nenek. Itu tadi, Pak. Lagian orang tua, tadi nenek Mina, cuman nyuri 3 biji apa? Buah kakao. Iya. Ya kan? Ada juga tadi masalah kakek Busrin ada, Pak, 58 tahun, nebang 3 pohon mangrove, Pak. 2 tahun kenapa? Kakek Rawi, 66 tahun, hanya mencuri 50 gram merica, 2 bulan 25 hari, Pak. Jadi artinya ada hal sepele yang udahlah, ini bisa kompromi atau oke, tanpa keadilan lah, ketimbangan tadi, Pak ya. Ini semata-mata dalam korupsi, koruptor, bahkan mau ada remisi, Pak. Nggak jelas tuh Pak yang ngomong kayak gitu, Pak. Ini saya tanya sama kakek Jarwo ini. Begini Pak Denny. Perkenalkan dulu Pak Denny. Saya dari Himpunan Unyu Aki-Aki Hobi Karate dan Foto-Foto. Disingkat? Hai Yuki Kato. Pertanyaan kita untuk diskusi malam ini adalah, adilkah hukum di negeri ini? Apa itu adil? Apa? Ini bukan singkatan. Dulu satu program sama saya di Warawiri. Adul. Adul itu. Adul sama adil. Adul. Bisa ngebedain nggak? Adil, adul, Adul. I sama U. Bapak ngomong sama saya. Dahulu Ya sama kalah itu. Anda, ngomong sama siapa lagi? Ya kan Bapak di rumah suka ngomong sendiri. Ini saya Jarwo, tidak semua laki-laki. Bersalah padamu. Contohnya Bapak. Adil itu Pak Denny, Adil itu artinya di tengah-tengah Pak Denny. Atau tidak berat sebelah. adil. Itu adil. Makanya para pencari keadilan itu yang ada di ruang pengadilan itu duduknya selalu berada di tengah-tengah. Itu adil. Efisiensi juga diam. Meng, mau lucu nih, Meng. Enggak kan saya harus tahu Saya nggak dulu. mau ngelucu. Ngelucu juga nggak ada ketawain saya. Jadi posisi di tengah itu menunjukkan sebuah keadilan Pak Denny. Iya. Pembatas jalan diletakkan di tengah-tengah untuk membatasi antara jalur kiri dan jalur kanan. Tapi adil itu tidak selalu harus sama seperti itu. Ya Karena harus sama dong hasilnya Pak Denny. Kalau Enggak. misalnya Kalau nggak warisan- sama nggak adil nanti. Nah, benar Pak. Warisan aja ya, kalau wanita hanya setengahnya misalnya, laki-laki dapat 1, itu nggak dibagi sama, Ya. tapi itu disebut adil. Tapi kalau itu kan ngomongin warisan ya tentang adil. Kalau misalnya adil tentang cinta tuh gimana? Aku rasa sih nggak ada yang adil di dunia ini. Oh nggak ada ya? Kayak zaman sekarang banyak begal, Pak. Sampai saya takut banget untuk tidur sendiri, takut ada yang begal. Bu, itu bukan masalah takut begal, Bu. Ibu merasa begah.
Bu, ibu tidur sendiri bukan orang nggak mau nemenin. Tapi Kasurnya kagak muat. ini namanya perbuatan tidak menyenangkan. Menyenangkan kalau kita di kasur. Masa hari gini masih di koran aja, Bu? Sudah puas semuanya berbicara? Lanjutkan Sudah lagi. puas? Oh, Pak Jarwo masih ada? Masih banyak yang akan saya omongkan ini. Malah beralih ke kasur, ke warisan. Soal keadilan lanjutin Pak. Adil. Bagus, Silakan Pak. Pak Sawo. Pak Jarwo. Pak Jarwo. Pak Jarwo. Sawo lembek dong, Pak. Iya. Makanya Pak Denny, saya selalu memilih berada di tengah-tengah Pak Denny. Cocok itu. Misalnya Misalnya kita sekarang istirahat dulu, kita akan kembali setelah yang satu ini. Bebas, lepas, ku tinggalkan saja semua beban di hatiku. Iya, neneknya satu. Iya. Berat badannya berapa? Nggak sampai 50 kilo Pak. Ya paling 45 kalau saya melihat ini pakaiannya tadi. 46 deh, Pak. Kok dari pakaiannya? Kok jadi tawa-tawanan? Riko. Ya, nenek ini pekerjaannya sehari-harinya berusia 63 tahun kan Pak ya? Dia 63 tahun, sehari-harinya cuma pemijat bayi. Dia pemijat bayi. Pemijat bayi Pak. Jadi cuma pemijat bayi yang upahnya cuma 15 sampai 25 ribu rupiah Pak. Nenek ini mengakui dia sudah tidak kuat kalau memijat misalnya orang dewasa, Nah, cedera dan ini lain yang sebagainya. ditakutkan oleh perhutani adalah balok kayu itu dipakai untuk membantu memijit bayi. Astaga. Jadi ini betul-betul harus jangan kayak pisau lah. Itu kan prakteknya begitu banyak Pak. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Takutnya ada pihak-pihak lain Pak yang memanfaatkan seorang Iya. nenek. Itu tadi Pak. Lagian orang tua tadi nenek Mina cuman nyuri 3 biji apa? Buah kakao. Iya. Ya kan? Ada juga tadi masalah kakek Busrin ada Pak, 58 tahun, nebang 3 pohon mangrove Pak. 2 tahun kenapa? Kakek Rawi 66 tahun, hanya mencuri 50 gram merica 2 bulan 25 hari Pak. Jadi artinya ada hal sepele yang udahlah, ini bisa kompromi atau oke, tanpa keadilan lah, ketimbangan tadi Pak ya. Ini semata-mata bilang korupsi, koruptor, bahkan mau ada remisi Pak. Nggak jelas tuh Pak yang ngomong kayak gitu Pak. Ini saya tanya sama kakek. Artinya ada hal sepele yang udahlah, ini bisa kompromi atau oke, tanpa keadilan lah, ketimbangan tadi Pak ya. Ini semata-mata bilang korupsi, koruptor, bahkan mau ada remisi Pak. Nggak jelas tuh Pak yang ngomong kayak gitu Pak. Ini saya tanya sama kakek Jarwo ini. Begini Pak Denny. Perkenalkan dulu Pak Denny. Saya dari Himpunan Unyu Aki-Aki Hobi Karate dan Foto-Foto. Disingkat? Hai Yuki Kato. Pertanyaan kita untuk diskusi malam ini adalah, adilkah hukum di negeri ini? Apa itu adil? Apa? Ini bukan singkatan. Dulu satu program sama saya di Warawiri. Adul. Adul itu. Adul sama adil. Adul. Bisa ngebedain nggak? Adil, adul, Adul. I sama U. Bapak ngomong sama saya. Dahulu Ya sama kalah itu. Anda, ngomong sama siapa lagi? Ya kan, Bapak di rumah suka ngomong sendiri. Ini saya Jarwo, tidak semua laki-laki. Bersalah padamu. Contohnya Bapak. Adil itu Pak Denny, Adil itu. artinya di tengah-tengah Pak Denny. Atau tidak. Apalagi Kembali lagi di LK mengatasi masalah tanpa solusi. Dan terima kasih buat adik-adik dari Fakultas Teknik Mesin Universitas Indonesia. Juga teman-teman dari Fakultas Teknik UPI YAI. Ya. Kita lanjutkan sedikit tadi mengenai penegak hukum yang baik itu seperti apa? Penegak hukum yang baik itu siapa gitu mungkin orang bertanya. Iya, penegak hukum yang bisa menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan Pak. Antara apa yang tertulis dengan apa yang terlihat dengan mata hati. Kalau mau membicarakan hukum, kita jangan hanya membicarakan dan melihat latar belakang sosial dan ekonomi seseorang Pak untuk melakukan perbuatan kriminal. Karena mentang-mentang tua, renta,
tapi juga harus memperhatikan secara mendetail tindak kriminal yang dilakukan. Jadi akurat, tepat, dan mengikat. Artinya kalau sudah ada orang yang mengambil, misalnya seorang nenek mencuri, kalau kita biarkan begitu saja, itu akan terjadi berulang lagi, dan terus seperti itu. Oke, kita lihat tayangan berikut ini ya. Ini kebetulan mengenai Nenek Asyani, ya. Bambang Lukmono, Hakim Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto, Jawa Tengah, tak bisa menahan harunya membacakan putusan sidang dengan terdakwa Mina. Dituntut ke pengadilan oleh PT Rumpun Sari